سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد. Jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam yang senantiasa melekat di dada kita, dengan istiqamah dalam taat dan amal soleh, dan kita senantiasa lurus dalam tuntunan syariat Islam, syariat yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan kita selamat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dianugerahkan nikmat sehat wal afiyah, nikmat lahir batin, bisa hadir di masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian kita luangkan waktu sedikit duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat oleh Allah sebagai amalan salih, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kajian kitab Jauharut Tauhid kita sudah sampai di babakan tentang sifat wajibnya Allah yang 20, dan insyaallah nanti akan nyambung sifat-sifat mustahilnya, jaiznya, nyambung lagi sifat-sifatnya Rasulullah, sifat-sifat para rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dan mustahilnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pagi hari ini kajian masih sangat masuk korelasinya dengan akidah, tapi agak loncat dikit akan pentingnya sebuah keteladanan yang hari ini sebagian orang memperebutkan. Mudah-mudahan siapapun yang menginginkan dan berebut itu paham tentang karakter yang menjadi standar seorang pemimpin yang melekat pada Rasul, para Rasul, yakni siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali pagi hari ini Al-Fakir menukil sebuah ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 26. Insyaallah sebagian jamaah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini bentuknya doa. Maka kadang ayat ini dijadikan doa oleh kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, Allahumma, wahai Allah, malikal mulk, pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan, tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kerajaanmu kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka man tasha', dan engkau mengambil atau mencabut kerajaanmu dari siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau memuliakan, mengangkat derajatnya siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan engkau pula yang menghinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan betapa segala sesuatu di alam semesta, di kolong langit ini, di langit, di bawah, di bumi, dan yang ada di antara langit dan bumi,
adalah milik Allah. Di ayat lain malah lebih tegas lagi. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Nah, tidak ada kekuasaan kecuali itu milik Allah. Tidak ada kerajaan kecuali itu milik Allah. Kita sejatinya tidak memiliki apapun. Itulah kalimat tauhid. Kita itu tidak punya apapun, apalagi kerajaan. Bahkan kita pun tidak pernah bisa memiliki diri kita. Nah, tapi Allah menegaskan, tu'til mulka man tasya. Engkau wahai Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki. Artinya apa? Allah berkehendak kepada siapa hambanya yang diamanahi sebuah kekuasaan. Nah, di ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 124 Allah juga berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idzibtala Ibrahim, dan ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan suatu kalimat fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim mampu menunaikan ujian tersebut dengan sempurna. Kemudian Allah berfirman, inni ja'iluka linnas imama, sesungguhnya aku akan menjadikanmu pemimpin di antara manusia. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau pemimpin di antara manusia, itu Nabi Ibrahim mengajukan proposal, Pak. Mengajukan permintaan atau permohonan. Qala wa min dzurriyyati, pemimpin yang engkau akan utus kelak ya Rabb. Wa min dzurriyyati, itu dari anak keturunanku. Ini permohonan enggak? Wa min dzurriyyati, pemimpin-pemimpin itu yang engkau jadikan pemimpin kelak ya Rabb adalah dari keturunanku. Minta atau minta ini namanya? Halo Pak, minta. Allah pun langsung menjawab, qala la yanalu ahdiz zalimin, aku kabulkan doamu wahai Ibrahim, tapi ada garis bawahnya, la yanalu ahdiz zalimin, janjiku tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Nah, itu Nabi Ibrahim berdoa. Kalau kita bukan nabi, bukan juga kekasihnya Allah, tapi mudah-mudahan kita semuanya nanti masuk ke dalam daftar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga sering berdoa loh, minta keturunan kita jadi imam, jadi pemimpin. Sadar nggak Pak? Kita sering berdoa agar keturunan kita jadi pemimpin. Doa yang mana coba? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna itu apa artinya? Jadikanlah kami ya Rabb lil muttaqina imama, menjadi hamba-hambamu yang takwa, imama, dan jadi para pemimpin. Kita aja yang bukan siapa-siapa minta jadi pemimpin. Sampai-sampai kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surah Yusuf ayat ke-55, Nabi Yusuf alaihissalam itu terang-terangan malah minta kepada Allah jadi pemimpin. Digambarkan di dalam ayat ini, qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf matur di dalam permohonannya beliau, jadikanlah aku bendahara negara, jadikanlah aku perdana menteri, jadikanlah aku pemimpin. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Minta atau minta? Nah, ayat yang tadi surah Ali Imran ayat 26. Kemudian
Al-Baqarah ayat 124. Kemudian doa tadi, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu di surat Ali Imran. Kemudian surah Yusuf. Hari ini Pak, bisa dijadikan hujah dan sering dijadikan hujah. Tahu hujah? Dalil untuk mereka yang lagi kepengin Pak jawab, yang lagi kepengin kursi atau jabatan. Iya. Memang kursi itu enak, Pak. Ini padahal nggak bergerak-gerak itu ya. Jadi nanti yang punya rezeki lebih, Mbok Yo dikasih untuk ustadz-ustadz narasumber itu kursi yang bisa bergerak-bergerak, Pak. Nah, bukan yang ngasih tahu, ini memberikan perlombaan siapa yang mau dapat rezekinya, pahala yang mengalir. Coba kalau kursinya buat ngaji setiap ustadz yang di sini, apa nggak dapat pahalanya terus, Pak? Tuh saya kasih tahu tuh, beliin kursi ustadznya itu loh. Kapan lagi? Oh, kalau urusan bukan untuk saya pribadi, saya berani ngomong, Pak. Itu loh, jadi kan enak gerak-gerakannya gitu loh, Pak. Ya. Nah, bisa ditinggiin, bisa dibawain gitu loh. Di rumah kursi bagus-bagus, giliran untuk ustadznya nggak bisa digerakin belas. Gimana? Kasih tahu Pak Janis itu loh. Biar enak nyaman dikit itu loh. Itu loh. Karena Pak memang kursi diperebutkan, Pak. Ya, Bapak-bapak, hari ini kursi diperebutkan. Emang kursi itu nyaman. Emang harus yang nyaman biar enak didudukin. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi di Al-Qur'an diceritakan banyak kejadian, baik Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, bahkan kita pun ngikutin beliau-beliau dalam hal tentang bolehnya meminta sebuah jabatan, sebuah amanah, sebuah kedudukan. Padahal kenapa Nabi Yusuf berani minta? Dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, beliau berkata, Nabi Yusuf meminta demikian karena kepercayaan para nabi terhadap diri mereka, dengan sebab adanya penjagaan dari Allah terhadap dosa-dosa mereka. Nabi itu terjaga dari perbuatan dosa, apa namanya? Maksum. Nabi itu nggak khawatir. Kenapa pede? Ada yang ngawal, Pak. Penasehatnya nggak tanggung-tanggung, Jibril. Siapa, Pak? Penasehatnya siapa? Para nabi siapa? Jibril. Langsung dipandu dengan wahyu, maka pede. Nah, kalau hari ini yang berebut, kira-kira yang dampingin, yang ngawal, yang nasihatin siapa, Pak? Ayo. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah dimintain oleh sahabat Abu Dzar. Ya Rasulullah, kata sahabat Abu Dzar, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi jabatan apapun kepadaku? Kata sahabat Abu Dzar, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi jabatan apapun kepadaku? Rasulullah SAW menepuk bahuku sambil bersabda, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun. Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah, orang yang lemah, sementara jabatan itu adalah amanah yang pada hari kiamat hanya akan menjadikan kepenyesalan dan kehinaan. Illa, kecuali, kata Nabi, man akhadaha bihaqqiha wa addal ladzi alaihi fiha, kecuali orang yang dapat menunaikan hak serta kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya, kata Nabi. Jadi boleh, tapi untuk mereka yang mampu menunaikan hak dan kewajiban serta memenuhi tanggung jawab. Jadi kalau memang tidak punya kapasitas, tidak punya kredibilitas, apalagi belum punya pengalaman memimpin, ya jangan bertaruh, Pak.
Jangan bertaruh. Karena apa? Kepemimpinan itu mewariskan konsekuensi. Konsekuensi apa? Tanggung jawab, Pak. Hadisnya kan jelas. Saya yakin yang ini menghafal semua, Bapak Ibu. Kullukum ra'in, ala kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita semua ini pemimpin, Pak. Minimalnya kita itu pemimpin atas diri kita sendiri. Kalau kemudian kita nikah, minimalnya naik sedikit satu grade. Pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga. Seorang istri ya pemimpin atas apa yang diamanahkan dari suaminya, ngawal, ngejaga bapaknya anak-anak dan anak-anaknya. Lalu gitu. Naik lagi RT, naik lagi RW, naik lagi camat, kelurah dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Jangankan pemimpin masyarakat yang luas, hanya seorang abd, seorang hari ini nggak ada budak ya, hari ini nggak ada seorang hamba, nggak ada budak. Istilahnya sekarang sebut saja pembantu rumah tangga. Wal abdu ra'in. Bahkan seorang budak sekalipun, seorang pembantu rumah tangga sekalipun adalah pemimpin atas apa? Ala mali sayyidih wa huwa mas'ulun anhu. Itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang menjadi kewajibannya dalam menjaga harta tuannya. Itu seorang pembantu rumah tangga, apalagi kepala rumah tangga. Nah, karena konsekuensi seorang pemimpin itu tidak gemen-gemen, tahu gemen-gemen Pak? Tidak gampang, tidak ringan. Saya ingin sampaikan di kajian pagi hari ini sebagai tanbih, sebagai pengingat. Karena apa? Tugasnya ulama, tugasnya kiai, tugasnya ustadz yang mengingatkan biar nggak keliru Pak. Kalau misalnya Allah panjangkan umur kok masih bisa ketemu lagi kajian saya nanti ya di penghujung Januari gitu loh. Tahun depan Pak, masih 1 tahun lagi ketemu dengan saya. Betul Pak ya? Nanti kalau harus ada kajian bulanan lagi ketemu dengan saya itu udah tahun depan. Udah beda tahun Pak. Ya. Jadi perlu saya sampaikan mumpung masih di tahun ini. Kan minggu depan udah beda tahun. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa konsekuensinya? Biar kita faham dan tahu. Kalau nanti ada jamaah yang kepengen materi ini, saya siapkan sudah dalam bentuk PDF. Nanti saya share dalam bentuk PDF lewat WA. Jadi bisa untuk menasihati diri dan orang-orang yang punya keinginan dalam hal itu. Apa yang menjadi keseriusan bagi mereka yang memimpin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa begini Pak. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fasquq alaih wa man waliya min amri ummati syai'an faraqa bihim farfuq bih. Dalam bahasa Indonesianya doa ini berarti gini, ya Allah, siapa yang menguasai suatu dari urusan umatku lalu mempersulit urusannya mereka, mempersukar urusan umatnya, maka sulitkanlah, persukarlah baginya. Kalau ada pemimpin bikin sulit yang dipimpinnya, kena doa tuh akan dipersulit urusannya, baik dunia maupun akhiratnya. Tapi beda ketika seorang pemimpin mampu amanah, mampu menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, mempermudah urusan-urusan umatnya, maka wa man waliya amri ummati syai'an farfaqa bihim farfuq bih. Siapa yang mengurusi umatku lalu berlemah lembut, santun, ngemong, melayani, maka doa Nabi, permudahkanlah urusan baginya. Keren kan? Dapat doa juga bagi yang punya kemampuan amanah dalam memimpin. Jadi jelas yang pertama, konsekuensi yang akan dipikul seorang pemimpin adalah ketika dia jadi pemimpin Pak, dilarang elitis. Apa itu elitis?
represif, sok birokratis, apalagi arogan, mempersulit urusan-urusan rakyat. Misalnya ini misalnya apa? Misalnya urusan mengurusi dokumen kewarganegaraan. Contoh bikin KTP, misalnya akte lahir, KK ya, perizinan usaha, NPWP misalnya itu kan. Nah, subhanallah, kadang Pak tidak begitu mudah di kita ini. Harus melalui tahapan-tahapan yang maaf, kadang cukup rumit dan memakan waktu cukup lama. Lama atau lama Pak biasanya? Lama. Kadang ribet, harus ini, harus itu. Sudah ke sono, kurang lagi, balik lagi. Udah dilengkapin, balik lagi. Masih ada juga yang kurang. Akhirnya apa? Yang sering kita rasakan, kita itu insya Allah orang baik semua Pak. Husnudon, apalagi yang ada di depan saya ini. Semuanya orang baik, bukan orang yang suka neko-neko. Sebaik apapun orang, ketika kita di jalur sistem yang rusak, orang itu akan ke bawah rusak Pak. Tapi orang rusak, acak adut, nggak karu-karuan. Tapi ketika masuk di jalur, di wilayah, di tempat yang tersistem dengan baik, maka dia pun mau tidak mau harus ikut baik. Dan itu terlihat Pak. Contoh saja contoh. Bapak-bapak yang mungkin ada yang pernah jalan-jalan ke tetangga-tetangga, negara tetangga, yang gambarnya kepala singa itu apa? Singapura ya. Berani nggak di sana ngerokok sembarang tempat, buang puntungnya sembarang tempat, buang sampah sembarang tempat? Berani nggak? Nggak berani. Takut. Ikut disiplin, ikut hati-hati, ikut ngejaga. Balik ke sini apalagi Pak? Ya begonoh lagi. Subhanallah. Husnudonnya saya Al-Fakir, bapak-bapak juga orang baik, nggak kepengen yang namanya ngasih sesuatu yang tidak semestinya, karena ribet dan lama. Sementara misalnya orang bikin NPWP kan untuk urusan bisnisnya misalnya, sebagai warga negara yang baik harus punya NPWP, bukti dari aktifnya dia menunaikan pajak misalnya. Lu ribet, akhirnya apa? Kan pakai jalan pintas, biar cepet gimana caranya, kan gitu kan? Biar cepet gimana caranya? Dijawab sama Pak Yanis, wani piro. Kan gitu. Akhirnya apa? Mohon maaf ini. Pokoknya pagi ini yang jadi aktor jenengan. Kalau namanya disebut ya jangan GR dan jangan marah juga. Nah, akhirnya apa? Kan wani piro Pak. Nah itu yang bikin rusak akhirnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal seorang pemimpin menurut hadis ini jelas harus memberikan pelayanan yang baik serta tidak menyulitkan warga atau rakyatnya. Bila semua urusan itu dipermudah, kenapa harus dipersulit? Mestinya kan begitu ya. Ya Allah, ya itulah. Makanya mudah-mudahan Allah kirimkan kita pemimpin-pemimpin yang kelak seperti yang didambakan oleh Bapak Ibu. Dambaan Bapak Ibu dapat pemimpin yang apa? Yang adil ya, yang melayani rakyatnya, yang bisa dipercaya, yang amanah. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu pernah berdoa enggak sama Allah dikirimkan pemimpin yang adil, yang amanah, yang bijak, yang bisa menghantarkan umat ini, rakyat ini menuju keteraturan yang, kesetaraan yang lebih baik? Pernah nggak berdoa Bu? Tahajud khusus, mulai sekarang saya mau tirakat sampai 14 Februari, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak pernah doa blas. Ya suka-suka Allah ngasihnya yang kayak apa? Minta aja nggak pernah. Giliran dikasih yang model begitu, nyalain Allah. Doa Pak. Bila perlu tuh mujahadah bersama, doa bersama.
tirakat bersama agar dikasih pemimpin yang kita kadang nyalahin Allah, kita sendiri. Kan pemimpin itu kadang kayak gambarannya yang dipimpin aja malas ya. Malas ibadah, malas tirakat. Tapi alhamdulillah di sini rajin ngaji semua. Amin ya robbal alamin. Baik. Ancaman yang kedua, konsekuensi yang kedua. Biar kita itu tahu, Pak. Ternyata jadi pemimpin itu enggak mudah. Penuh dengan tanggung jawab. Selanjutnya Rasulullah bersabda di dalam satu hadis, ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari, di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada. Bunyinya begini: "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihil jannah." Tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat, kemudian ketika ia mati masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga. Nih, dibacanya harus pelan-pelan Pak ya, biar masuk. Tiada mamin abdin, tidak ada seorang yang diamanahi oleh Allah memimpin suatu amanah, memimpin rakyat. Kemudian ketika mati masih meninggalkan kebijakan yang merugikan, menipu rakyat, melainkan Allah mengharamkan baginya surga. Hati-hati Pak. Pemimpin itu kadang punya kebijakannya kok merugikan yang dipimpin. Nah, mati belum taubat, mati kebijakan itu belum dirubah, diancam oleh Allah tidak akan diberikannya surga. Bahkan kalimatnya serem Pak, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan surga baginya. Serem atau serem Pak? Subhanallah. Saya mau baca hadis yang serem-serem aja dulu Pak, biar enggak sembarangan tuh. Kemudian Rasulullah juga bersabda, kanat banu Israil tasusuhum al-anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Nabi SAW bersabda, dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh nabi. Tiap seorang nabi wafat akan digantikan oleh nabi yang lain untuk memimpin Bani Israel. Tahu nggak Pak, kenapa Bani Israel selalu dikirim oleh Allah nabi untuk ngemong, untuk ngebimbing, untuk memimpin? Tahu nggak Pak? Karena Bani Israel memang ngeyelan, memang rada-rada, emang kurang ajar. Tapi memang pinter-pinter dari zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu nabinya aja dikritik kok. Yang iman itu padahal, apalagi yang nggak iman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa innahu la nabiyya ba'di. Akan tetapi tidak ada nabi setelahku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa sayakunu khulafa'u, akan datang setelahku itu beberapa khalifah. Pemimpin penggantinya nabi namanya khalifah. Qalu wa ma fama ta'muruna? Ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apakah pesanmu, apa perintahmu kepada kami kalau kami menemukan zaman di mana engkau tidak lagi bersama kami? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fu bi bai'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma istar'ahum. Kata Nabi, ketika datang masa di mana aku tidak lagi bersama kalian, yang ada adalah khalifah, pengganti kepemimpinan setelahku, maka tepatilah baiatmu pada yang pertama. Tahu Pak baiat? Baiat ini artinya terambil artinya janji. Kalau arti secara literal itu janji. Baiat itu janji. Terambil dari akar kata baya'a. Baya'a yang bermakna transaksi. Bila transaksi ini konteksnya ekonomi, maka kita kemudian mengenal istilah buyu. Apa itu?
transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi baiat itu terambil dari kata baya'a yang artinya transaksi. Kalau baiat itu tadi janji. Nah, ketika baya'a itu artinya transaksi. Ketika transaksinya urusan ekonomi, maka kita mengenal istilah buyu yang artinya terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Kalau konteksnya politik, nah ini penting saya sampaikan karena ini lagi judulnya lagi bab mirip-mirip gitu loh. Maka yang dimaksud transaksi di sini adalah perjanjian antara rakyat dan pemimpinnya. Karena itu tidak heran kalau Rasulullah SAW senantiasa menekankan pentingnya baiat. Baiat itu apa? Janji, komitmen. Transaksi politik, kalau bahasanya apa ya? Kontrak politik lah, paling mudah itu. Kontrak politik, komitmen yang akan dilaksanakan oleh seseorang ketika jadi pemimpin. Ternyata 14 abad yang lalu Rasulullah udah ngajarin, Pak. Kalau kita milih pemimpin, pemimpinnya suruh berbaiat. Apa yang akan dilaksanakan? Baiat itu, kalau lebih mudah zaman sekarang, ditafsirkannya sebagai kontrak politik. Biar paham, ternyata 14 abad yang lampau Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan itu. Jadi jangan asal milih. Aku dukung engkau wahai fulan. Nanti kalau kamu jadi, pastikan kesejahteraan dari imam sampai merbuat masjid-masjid se-Kabupaten Tangerang dijamin. Gitu, baru keren. Iya, harus begitu. Entah nanti Pak Bupatinya kah? Atau kemudian di legislatifnya kah? Atau di eksekutifnya? Komitmen, ada enggak? Jadi kesejahteraan para pengajar madin misalnya, madrasah diniyah, atau guru-guru yang di musola-musola, di masjid-masjid, itu biar diperhatikan. Masa yang guru honorer apalagi ASN dikasih jaminan, giliran ngajarin Al-Quran, ngajarin sesuatu yang akan menghantarkan anak keturunan kita selamat dunia sampai akhirat untuk bisa baca Quran, suruhnya yang ikhlas ya. Apaan? Saya enak-enak, giliran urusan suruh yang ikhlas. Ikhlas sih ikhlas. Emang jalan nggak pakai bensin? Biar mereka tahu, bukan bapak-bapak mereka ya, biar mereka tahu gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kontrak politik di sini mengandung pengertian sebuah ruang di mana antara pemimpin dan rakyat melakukan transaksi, Pak. Hanya saja maaf, baiat sekarang diartikan itu beda. Belakangan ini baiat mengalami reduksi makna. Hanya sekedar apa coba? Sumpah jabatan, Pak. Bener ya? Jadi sumpah jabatan doang. Nah, kalau sumpah jabatan kan pasif. Tidak memberikan ruang tawar-menawar antara pemimpin dan yang dipimpin. Bener ya sih, Pak? Biar Bapak Ibu nanti menjadi pemilih yang cerdas gitu loh maksudnya loh. Jangan asal milih gitu loh. Apaan itu kan? Masa 5 tahun hanya sekedar diiming-imingin kaos? Cerdas sedikit apa sih? Harus ada transaksi. Akan dibawa kemana? Mirip-mirip lagunya itu loh, lagu pop. Mau dibawa kemana gitu kan? Hubungan kita. Lagu aja ada, percintaan aja ada. Harus ada kepastian kok. Komitmen yang jelas. Apalagi kepemimpinan, Pak. Nah, jadi sekali lagi ingat, Nabi itu sudah menjelaskan seperti itu. Karena apa? Pemimpin ini ketika adil pun jaminannya jelas dari Rasulullah SAW. Kan kita semua udah sering dengar bahwa kelak di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama kali disebut di dalam hadis itu? Yang kelak akan memperoleh naungan
ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disebut oleh Nabi? Imamun adilun. Pemimpin yang adil, Pak. Pemimpin yang adil dapat jaminan. Tapi pemimpin yang abrakadabra ya wallahu a'lam. Yang jelas nggak ada jaminan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingin mengajak pada diri saya pribadi dan semua jamaah, ayo jadilah pemilih yang cerdas. Untuk menjadi cerdas memang harus dikasih ilmu, Pak. Orang kalau sudah senang, orang kalau udah gandrung, ngefan, mengagumi, mengidolakan, itu biasanya kebablasan, Pak. Yang disenengin dipuji setinggi langit, yang tidak disenangi dihina, diolok-olok, dibuli. Ingat baik-baik, ada nasihat indah berbunyi begini, Pak. Habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Cintailah kekasihmu sewajarnya saja. Atau cintailah, kagumilah idolamu yang katanya sekarang mau maju di 2024. Biasa saja, sewajarnya saja. Karena apa? Bisa jadi suatu saat dia akan menjadi seorang yang engkau benci. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Bisa jadi yang sekarang engkau idolakan betul, kelak engkau akan benci sebenci-bencinya. Kemudian wa baghidaka haunan ma. Begitu pula bencilah orang yang engkau benci sewajarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yawman ma. Kalau suatu saat kelak nanti dia justru akan menjadi orang yang paling kamu kasihi. Jadi apa? Biasa aja lah, Pak. Gak usah kenen-menen. Ya, kita sedikit saya ingatkan. Ada kejadian di 2019. Mudah-mudahan bukan yang ada di depan saya ya. Dulu sebagian kelompok begitu mengidolakan, mengeluh-ngeluhkan seseorang. Seseorang ini seolah-olah akan menjadi penyelamat bangsa, negara, dan agama. Sampai-sampai ada mustadah yang ngartis yang udadah. Sampai berdoa, doanya ala doa perang Badar saat itu. Kalau engkau nggak jadikan ya Rob, nanti nggak ada yang nyembah engkau lagi. Sampai segitunya, Bu. Sampai segitunya. Gak usah sebut nama, suka sebut nama, bawa. Jangan sebut, pokoknya ada lah yang begitu. Coba yang dulu begitu mengidolakan hari ini. Hari ini. Coba tanyakan hari ini. Boro-boro nguji, yang ada ngebully. Boro-boro memuji, yang ada ngebully. Makanya biasa aja, Pak. Santai aja. Wong Allah juga udah berfirman di surat An-Nisa. Catat suratnya, An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Maka bersabarlah kalian, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Karena memang begitu, Pak. Rumusnya orang demen itu kadang ya gak bisa membedakan yang baik dan yang buruk kalau sudah kelilipan. Nabi pun pernah mengatakan di dalam hadisnya, hubbuka syai yu'mi wa yusim. Kecintaanmu kepada sesuatu menjadikanmu buta dan tuli. Kalau di dalam kitab Ta'limu Ta'lim ada nazm begini, Pak. Ainur ridha an kulli aibin kalilah kama ainus syuhti anna ainus syuhti tubdiul masawi. Kalau bahasa Indonesianya begini, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Mata atau pandangan kalau udah senang, kalau udah ridho, kalau udah cinta, itu buta terhadap segala aib dan celak yang ada pada yang dicintai. Kama anna ainus syuhti. Begitu pula sebaliknya, kalau pandangan itu sudah isinya benci, Pak, tubdiul masawi, maka mampu menenggelamkan nalar kita. Jangankan kok salah, baiknya pun dianggap salah. Itu memang begitu, Pak. Jadi biasa aja.
Gak usah berlebihan. Karena apa? Itulah cinta atau demen, rasa suka. Kata polisi, Pak, cinta itu sulit ditangkap. Kata ustadz, cinta itu anugerah. Kata dokter, di sini ada dokter kan, cinta itu nggak ada obatnya. Tuh tanya sama dokter tuh, ya dok, emang iya. Kata guru, cinta itu nggak bisa dipelajari, nggak ada kurikulumnya Pak. Nah, kata ibu-ibu yang di belakang, cinta itu tidak ada yang abadi. Halo? Kata hakim, cinta tidak bisa dihukum. Kata orang lewat, cinta itu misterius. Kata hati, cinta itu indah. Tapi kata penyanyi ini, kata Agnes, tahu Agnes Bu? Agnes mau Bu, cinta itu tak ada logika. Kata grup band The Massive, cinta itu membunuhku. Apalagi? Kata Rangga, ada apa dengan cinta? Kata Raja, grup Raja, benci bilang cinta. Lalu, kalau menurut bapak-bapak cinta itu apa? Manain sendiri aja lah. Karena memang di Al-Quran juga jelas, surah Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kadang menurut kita itu nggak ideal. Aduh, aku nggak suka banget. Bukan ini yang aku cari, bukan ini yang aku inginkan, bukan ini yang aku harapkan. Loh, kata Allah, wa huwa khairul lakum, ini yang terbaik loh untukmu. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kadang sesuatu itu ideal, ini loh yang aku dambakan, ini loh yang aku harapkan, ini yang aku minta, aku yang idolakan dan lain-lain. Dipuji setinggi langit. Wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, itu yang buruk untukmu. Kan kita nggak pernah tahu Pak. Apalagi kita bukan ahli riyadhah. Kita nggak pernah istikharah, minta petunjuk sama Allah yang mana yang baik di antara mereka. Ini dalam hal urusan banyak hal, bukan hanya sekedar kepemimpinan hari ini. Dalam hal-hal tertentu yang urusannya pribadi. Bapak Ibu mau usahanya baik atau pas atau tidak nih, saya mau bergerak di bidang ini. Mestinya riyadhah, istikharah, minta petunjuk. Kadang menurut kita, logika kita, kan pakainya logika itu, ya udah, studi kelayakan, oh kirim tim ahli gitu kan. Itu kan ilmu zahir. Ilmu batinnya diminta sama Allah lewat istikharah. Itulah maksudnya. Karena kadang menurut akal pas, menurut akal ideal, menurut akal ini yang cocok. Tapi kata Allah, itu bukan yang terbaik untukmu. Atau sebaliknya, aduh, kok kelihatannya nggak pas ya. Tapi kalau Allah bilang bagus, mau apa? Nah, karena kita memang bukan ahli riyadhah, bukan ahli tirakat, bukan ahli istikharah. Nah, kita apa yang harus kita lakukan? Biar kita itu jadi orang itu nggak suudzon jadi orang. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kepemimpinan yang lagi diperbuatkan hari ini di seluruh jenjang, di seluruh level, tingkat 1, 2 sampai pusat, bahkan yang paling tinggi di negara ini. Tenang aja, Pak. Kenapa kita harus rileks dan santai? Karena dari 1, 2, 3, 4, 10 itu, saya sebut 10 lah, walaupun adanya hanya 3 misalnya, itu nggak ada yang memenuhi kriteria apa yang menjadi sifat pemimpin yang melekat pada para nabi dan rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, nggak ada Pak. Mereka itu nggak ada yang nabi, pasti ada celah, khilaf, kesalahan, bahkan dosanya mereka. Cuman kita nggak tahu kan. Bahkan yang tercatat dalam rekam jejak digital juga banyak. Itu yang kelihatan. Yang kelihatan, yang nggak kelihatan lebih banyak lagi. Satu sama lain nggak ada satupun yang memenuhi kriteria siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya ada siddiqnya sedikit, ada amanahnya sedikit, fatonahnya sedikit, tablighnya sedikit, semuanya sedikit-sedikit. Nah karena tidak ada yang ideal,
maka kita nggak usah ngotot, ini yang terbaik, nggak ada yang terbaik, titik. Terus yang dipilih siapa? Pilihlah, mintalah sama Allah, siapapun yang terpilih, mereka adalah yang mampu meminimalisir dampak rusaknya ketika menjadi pemimpin negara ini. Karena memang nggak ada yang sempurna mereka itu. Makanya ya biasa saja Pak, nggak usah ngotot, kemudian menyebarkan berita hoax untuk memuji setinggi langit yang dipuji, kemudian menjatuhkan orang lain. Kan saya juga sering mengingatkan di majelis ini atau di tempat lain lah ya, sebuah nasihat dari kitab Adabud Dunya Waddin. Imam Al-Mawardi menasihati kepada kita, la tadahawanu bi irsalil kidbah minal hazal fa innaha tusri'u ila ibtalil haq. Hati-hati, janganlah engkau menganggap remeh mengirimkan berita bohong, mesti sekedar guyonan atau lelucon, bentuknya karikatur, atau sekarang bentuknya ya semacam apalah ya, tayangan-tayangan singkat itu ya, niatnya guyonan gitu kan. Karena apa? Fa innaha tusri'u ila ibtalil haq. Karena kebohongan itu dapat dengan cepat menenggelamkan informasi yang berisi tentang kebenaran, Pak. Jadi jangan suka ikut-ikutan nge-share kalau kita nggak tahu ini baik atau enggak. Ya sudah, kalau emang, malah kalau saya pribadi ya kebawa orang zaman sekarang, grup di WA ya banyak Pak. Kadang grup-grup yang kontennya, narasinya bukan mencerdaskan Pak. Saya nggak mau baca, maaf langsung saya delete aja, ngapain baca. Karena apa? Kalau sudah ngebaca masuk ke sini Pak, tetap aja ada yang masuk, terpengaruh otak kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita nggak boleh kebawa berita hoax yang nggak jelas itu loh, yang isinya kebohongan? Karena bohong itu pusat kejahatan, Pak. Asal mula perilaku tercela itu juga dari kebohongan. Bohong itu akan melahirkan adu domba. Adu domba akan menghasilkan kebencian. Kebencian mengundang permusuhan. Dan dalam permusuhan tidak ada rasa aman dan tidak ada rasa tentram. Itu pasti, Pak. Maka disebutkan di sini, al-kadzdzabu lisun li'anna liswa yasraqu malik wal kadzdzab yusraqu aqlaka. Pendusta atau pembohong itu sama dengan pencuri, Pak. Pendusta sama pembohong sama dengan pencuri. Bedanya apa? Li'anna liswa yasraqu malik. Kalau pencuri itu yang diambil hartanya. Wal kadzdzab, sementara pembohong yusraqu aqlaka. Yang dicuri dari kita semua itu apa? Akal sehatnya. Yang dicuri dari pembohong dari kita itu apa? Akal sehat, akal sehatnya. Hati-hati. Maka saya perlu menyampaikan ini, kita harus jadi pemilih yang cerdas. Oleh karena itu, apapun yang sampai di HP kita, zaman sekarang zamannya canggih HP Pak ya, entah dalam bentuk tayangan video atau narasi tulisan dan lain sebagainya, itu kita harus selektif. Maka Allah pun sudah memperingatkan kok di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu jelas banget Pak. Kita itu harus suruh selektif kalau dapat informasi. Di sini disebutkan in ja'akum fasikun. Apabila datang kepada kalian informasi dari orang-orang yang fasik. Tahu nggak sih Pak orang fasik ini? Ini ayat jelas banget loh. Hati-hati wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian berita dari yang bersumber dari orang fasik. Orang fasik itu bukan orang kafir, Pak. Orang fasik itu bukan orang yang tidak seakidah dengan kita. Seakidah, seiman. Ngakunya iman, ngakunya Islam, ya Islam. Cuman suka dosa besar, tukang maksiat, itulah orang fasik. Jadi kalau nyebar informasi yang nggak jelas, mengharamkan sesuatu yang tidak haram, menghalalkan yang jelas-jelas halal, atau sebaliknya, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, itu kalau di kitab Sulamut Taufik, itu murtad.
Kalau di dalam kitab Sulamut Taufik itu murtad. Orang yang berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu murtad. Kalau menurut kitab Sulamut Taufik, Imam Abdullah Al-Haddad. Nah, tapi kalau menurut guru kami, Mbah Maimun, itu min kabair, termasuk dosa besar. Itu udah rada ringan tuh, termasuk dosa besar. Hari ini kan demi sebuah kepentingan, menghalalkan segala cara. Hati-hati itu Pak. Nah kita jangan sampai jadi korbannya. Jangan sampai jadi korbannya. Pokoknya segala sesuatu jangan berlebihan Pak. Karena yang namanya sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Pasti nggak baik. Nah, jangankan kok dalam urusan dunia, dalam urusan agama sekalipun, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebuah contoh Pak. Ini sebuah contoh agar kita nggak berlebihan, nggak lebay.com. Dalam ibadah kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Berlebihan kalau dalam syariat itu disebutnya istilahnya hulu. Hulu itu sesuatu yang berlebihan, sifat berlebihan atau perilaku melampaui batas, disebutnya hulu. Dalam beragama aja itu nggak baik, nggak boleh Pak, nggak boleh. Nah, misalnya apa? Dalam beragama itu nggak boleh berlebihan. Puasanya sedang-sedang saja Pak, dari terbit fajar sampai maghrib. Wayahnya maghrib ya buka puasa. Jangan maghrib nggak buka. Kenapa? Masih kuat, nyambung sampai malam. Itu namanya hulu itu. Paham Pak ya? Contoh lagi, itu tadi puasa. Sholat, ya sudah. Sholat maghrib, wayahnya sholat maghrib 3 rakaat ya 3 rakaat. Subuh kan masih seger-segernya, masih kuat-kuatnya, masih 2 rakaat. Semua tambah, ya nggak boleh. Sedang-sedang saja. Sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Zakat ketentuannya 2,5%. 2,5% tunaikan. Walaupun kemudian kita akan mengeluarkan lebih banyak dalam bentuk sedekah, itu baik dan bagus, bahkan sangat bagus. Tapi jangan kemudian disamaratakan. Ada orang yang saya keluarkan lebih dari 10% malah Pak Ustadz. Iya, itu udah baik. Tapi hitunglah, karena yang namanya zakat itu ada nasab, ada apa? Setelah nasab. Nisabnya, ada nisabnya. Ada haulnya, ada hitungannya. Jadi walaupun yang dikeluarkan itu lebih dari 50%, yang membedakan itu zakat dengan sedekah itu apa? Kan hitungannya dan niat ketika mengeluarkannya. Itu Pak, jangan asal. Karena hari ini saya sering banyak ketemu orang itu jiwa sosialnya tinggi. Jadi kalau dihitung-hitung dari penghasilannya yang dikeluarkan itu lebih dari 10%. Dan dia merasa sudah aman, tidak harus mengeluarkan zakat lagi. Karena apa? Dari 10% itu ada zakatnya juga. Tapi nggak ada hitungannya dan nggak ada niatnya itu loh. Tahu nggak sih Pak, bedanya orang mandi biasa dengan mandi junub? Kan sama-sama mainan air. Halo? Yang membedakan orang mandi junub dengan mandi biasa itu apa? Niat Pak. Sama dengan ngeluarin duit. Yang membedakan saya mengeluarkan sedekah dengan zakat itu apa? Ya niat. Ini kadang orang itu ngajinya nggak tuntas, kadang bingung saya itu Pak. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, segala bentuk sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Al khairu kullu fittiba'ir rasul. Semua kebaikan itu baik selama masih ngikutin tata cara tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Dulu juga pernah ada orang yang hulu, berlebih-lebihan. Ada orang yang ingin menyaingi Nabi Pak. Ada seorang sahabat sholat terus sepanjang malam, puasa terus tidak berhenti, maghrib nyambung, tidak pernah menyentuh istrinya dianggurin Pak. Maka Rasulullah pun memberi nasihat kepada orang itu, pada sahabat tersebut, dengan sangat tegas mengatakan, ana Rasulullah, ana atqakum wallah. Aku ini utusannya Allah dan aku lebih takwa daripada kamu, demi Allah. Sampai Rasulullah begitu loh Pak.
Aku sholat malam, tapi aku juga tidur, kata Nabi. Aku puasa, kadang juga nggak puasa. Aku juga menikah, kata Nabi. Jadi Nabi itu nggak suka sama orang yang lebay.com itu loh, yang hulu itu tadi. Nah, yang penting kita tadi berusahalah berbuat baik sekuat kita. Wong Allah itu asyakur. Asyakur itu apa? Mananya Pak? Maha menerima, maha berterima kasih untuk orang-orang yang model kita, sholatnya kurang khusyuk, ibadahnya kurang ikhlas. Yang dianjurkan oleh Nabi itu apa sih? Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan sesuatu, maka tunaikan sekuat kalian, kata Nabi. Al-Qur'annya jelas. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian semampu kalian. Jadi tugas kita itu apa? Saddidu wa qarribu. Apa Pak artinya? Saddidu itu berusaha ngepas-ngepasin. Wa qarribu berusaha mendekat-dekatin. Kita sholat berusaha khusyuk, berusahalah khusyuk. Itu yang penting kita udah usaha khusyuk Pak. Kok nggak khusyuk? Itu urusan Allah. Ya kan? Saddidu wa qaribu. Artinya apa? Belajar dan berusahalah ngepas-ngepasin ketika kita beribadah kepada Allah. Wa qaribu dan mendekati. Nah, contohnya sholat itu belajar khusyuk. Yang penting tidak ada niat untuk melawan dan gampangin perintahnya Gusti Allah. Itu udah selesai. Ya kan? Berusahalah dalam segala ibadah ngepas-ngepasin apa yang diajarkan oleh agama. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, paling akhir adalah saya ingin mengingatkan, kenapa kita nggak boleh gampang menceritakan, nge-share apapun yang kita dengar. Rasulullah udah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dicap sebagai pembohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengar. Itu Nabi yang bilang Pak. Itu Nabi yang bilang. Cukup seseorang itu dicap sebagai pembohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengar kepada orang lain. Jadi tidak ada boleh dia dengar apapun. Gak bisa membedakan mana yang konsumsi publik, yang rahasia, semuanya diceritakan. Loh, itu kata Nabi, cukuplah seseorang itu dicap sebagai pembohong kalau semua yang didengarnya kemudian diceritakan lagi, di-share-share lagi. Nah, kemudian hindarilah kita akhlaknya orang bodoh. Kita nggak boleh qila wa qala. Di dalam sebuah hadis, Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah mengabarkan kepada kita, Allah itu sangat benci 3 perkara dari kalian semua. Yang pertama, siapa? Qila wa qala. Kelompok orang yang kalau ngomong katanya. Catat baik-baik. Allah itu benci banget sama orang yang kalau ngobrol ngomong katanya. Catat baik-baik. Yang kedua, wa idha'atal mal. Allah itu sangat benci sama orang yang boros terhadap harta. Borosnya bukan untuk berdakwah, bukan untuk berjuang di jalan agama Allah, tapi berpoya-poya dalam hal-hal yang justru mengundang hal yang tidak baik, dibenci dalam agama. Dan yang ketiga, yang paling dibenci oleh Allah, wa kasratus su'al, orang yang suka ngeyelan, banyak nanya tapi nggak pernah ngaji Pak. Nanya kerjaannya tapi nggak mau ngaji. Mestinya itu rumusnya ngaji yang rajin. Kalau nggak paham baru nanya. Ini hari ini orang itu kebalik Pak, nggak pernah ngaji, nanya terus. Ya bagaimana paham dijelasin nggak pernah ngaji? Ngaji dulu Pak. Kalau nggak paham baru nanya. Jangan seperti orang-orang yang maaf. Saya itu ada ketemu orang di satu daerah lah. Saya ngaji di satu tempat itu. Kemudian dia bilang, Ustadz saya mau main ke pesantren Ustadz. Boleh ya? Saya bilang boleh. Saya mau nanya Ustadz boleh. Nanya terus. Nanyanya yang nggak bisa dijawab lewat PA Pak. Saya bilang kalau emang mau ngaji datanglah. Giliran saya datang, katanya maaf Pak Ustadz, saya ada pekerjaan.
Sekali, 2 kali begitu juga, 3 kali. Saya bilang, kalau ada santri model begini nih, jangankan kau 10, 1 aja bikin susah kiainya ini. Gak pernah mau datang ke majelis ilmu, kalau ada bingung, kemudian nanyanya lewat WA. Yang ditanya adalah sesuatu yang sifatnya khilafiyah, yang terjadi di YouTube. Kan ribet Pak jawabnya. Ya Allah, hari ini banyak orang seperti itu. Jadi gak mau ngaji, tapi kebanyakan nanya toh. Dan ini adalah kebiasaan yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayolah ngaji dimanapun, memetik ilmu dari guru manapun, yang baik diambil, termasuk ngaji pagi hari ini. Kalau menurut Bapak Ibu ada yang baik, maka ambillah sebagai kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok ada sesuatu yang tidak pas di hati Bapak Ibu, saya tidak sesuai dengan Aziz misalnya, ya simpen saja. Karena yang buruk, yang tidak baik itu semata-mata atas kekurangan diri al-fakir. Jadi biasa saja. Karena memang Ustadz juga bukan Nabi, pasti banyak kekurangannya, tidak pernah akan menjadi sempurna. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya, Bu? Pak? Ya, Pak Haji, monggo. Silakan. Ada mic itu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Dikehendaki. Dari berita yang kemarin kita lihat bahwa kebetulan ada kejadian seorang supir yang dianiaya oleh seorang asisten ajudan. Nah, ajudan ini karena wali kota diberikan kekuasaan oleh Allah. Nah, ajudan ini maka kekuasaan yang tidak semena-mena. Nah, itu apakah si wali kota itu juga bertanggung jawab atas perilaku orang ajudan tersebut? Karena ajudan dasar mungkin bagian kekuasaan dari. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Bagaimana seorang pemimpin, biasanya para pemimpin itu punya kalimatnya, Bapak tadi yang bertanya ajudan atau aspri ya, asisten pribadi. Bahkan yang berlaku hari ini kita sering menyaksikan para pemimpin juga punya pembisik, penasehat atau asisten tadi kalimatnya. Boleh saja. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi saya untuk menukil sebuah hadis yang berbunyi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atsallahu min nabiyyin walastakhlafa min khalifah illa kana lahu bitonatani, bitonatun ta'muru bil ma'ruf wa takhussuhu alaihi wa bitonatun ta'muru bis sarri wa takhudduhu alaihi fal ma'sumu man asoma. Nabi itu pernah bersabda, Pak, Allah tiadalah mengutus seorang nabi atau seorang pemimpin ya, mengangkat khalifah, atau Allah menghendaki mengangkat seorang yang menjadi pemimpin, sebut saja seperti itu, melainkan ada 2 orang kepercayaan pribadi, entah itu penasehat atau pendamping atau asisten. Nah, seseorang yang akan menganjurkan kebaikan dan seseorang yang akan menganjurkan kejahatan, sedangkan orang yang selamat adalah yang terpelihara oleh Allah. Apakah asisten, apakah penasehat atau pendamping itu akan ikut menanggung tanggung jawab dosanya apabila yang didampingi, yang dikawal, yang dinasehati kok melakukan sesuatu yang salah tapi tidak diingatkan? Ya, ikut bertanggung jawab, Pak, karena dia masuk di dalam sistem. Tahukah Bapak Ibu yang minta Allah Subhanahu wa taala, cerita dalam Fir'aun ini dalam banyak kisah diceritakan sebenarnya banyak sekali mengakui dan menyadari kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Banyak hal yang ditunjukkan oleh Nabi Musa yang kemudian diakui, sadar Fir'aun ini bahwa yang disampaikan oleh Musa itu benar, bahwa Tuhannya Musa yaitu Allah adalah Tuhan yang benar,
bukan dirinya yang memang ngaku-ngaku Tuhan, tapi dia itu punya pembisik, punya penasehat, punya pendamping. Siapa namanya? Haman, Pak. Haman ini yang rusak otaknya Fir'aun terus. Fir'aun udah menyadari. Haman bilang, kenapa? Anda itu raja, masa percaya sama orang yang seperti ini? Itu bohong semua, itu sihir semua, itu dusta semua. Akhirnya apa? Kumat lagi Fir'aunnya. Kan udah dikasih, jangan gitu, gitu kan sama Hamannya itu. Akhirnya apa? Kumat lagi, jahat lagi. Gara-gara yang nasehatin jahat, yang nasehatin nggak bener. Maka betapa pentingnya peran seorang penasehat. Wong dinasehatin bener aja kadang belangsak, apalagi penasehatnya kayak Haman gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian disamakan yang sekarang itu layaknya Fir'aun. Nanti gaduh lagi kayak Cak Nun gitu kan? Ya kan? Jangan disama-samakan. Saya nggak menjawab yang di sini. Saya menjawab cerita tentang Fir'aun dengan Nabi Musa. Ternyata yang suka ngipas-ngipasin untuk berbuat nggak benar, nggak percaya dengan kebenaran, itu adalah pembisiknya, penasehatnya Fir'aun. Siapa namanya tadi? Haman. Maka pemimpin itu penting sekali memiliki penasehat yang bijak, yang syukoh, bisa dipercaya, yang adil, dan tidak kemaruk dengan urusan dunia. Tahu kemaruk, Pak? Serakah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan puas. Satu lagi, kalau nggak ada kita tutup. Alhamdulillah. Demennya ngaji di Asmaul Husna, jarang yang nanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengirimkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang seakidah, yang seagama, yang adil, yang syukoh, bisa dipercaya, walaupun tidak memenuhi kriteria yang melekat pada diri para nabi dan rasul. Mudah-mudahan Allah mengirimkan mereka orang-orang yang bisa amanah, bisa menghantarkan negara, bangsa yang kita cintai ini ke tatanan baldatun tajibatun wa rabbun ghafur. Liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asyakirahu ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.